Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujiati Nur Anissa dari kelas 05 SAKM 001 dengan NIM 2110112500048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Content Management System. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan apa sih ECM itu? ECM atau Enterprise Content Management adalah strategi, metodologi, dan tool yang digunakan untuk mendapatkan, mengelola, menyimpan, melindungi, dan menyampaikan konten dan dokumen terkait dengan proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Perusahaan penting untuk mengelola informasi atau konten secara efektif untuk menambah produktivitas dalam bekerja. Enterprise Content Management atau ECM mampu membuat perusahaan menyediakan hal tersebut. ECM biasanya terintegrasi secara erat dengan Dokumen Management System atau DMS. Sistem manajemen konten perusahaan atau ECM dapat meningkatkan efisiensi bisnis secara signifikan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Perangkat lunak ECM memberikan nilai terukur ke hampir semua departemen dalam perusahaan, seperti akuntansi, sumber daya manusia, penjualan, hukum, dan banyak lagi. Semuanya dapat memperoleh manfaat. Nah, dan selanjutnya ada 5 komponen besar dari ECM. Yang pertama ada capture. Capture yaitu untuk membuat, mengambil, dan menyusun informasi. Yang kedua, manage, untuk memproses, mengubah, dan menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga, store, untuk sementara mengambil backup informasi yang sering berubah. Yang keempat, ada preserve, untuk melakukan backup informasi yang jarang berubah. Dan yang kelima, ada deliver, menyediakan klien dan user dengan informasi yang mereka perlukan. Di sini juga ada permasalahan terkait konten atau informasi dan dokumen dalam proses bisnis. Di antaranya ada informasi ataupun konten yang terkait dengan proses bisnis tidak terstruktur, sehingga menimbulkan kebingungan dan dapat menyebabkan pengerjaan ulang yang menghabiskan waktu dan effort lebih. Selanjutnya, sulit untuk mencari konten atau informasi berdasar tanggal, user, maupun jenis konten. Ada waktu yang lama dalam penyebaran informasi, bahkan fatalnya informasi tidak tersampaikan. Dan jumlah penyimpanan kantor tidak dapat menampung banyak konten atau informasi dalam bentuk fisik. ECM juga memiliki fungsionalitas loh. Apa saja sih fungsionalitas dari ECM? Yang pertama ada Dokumen Management System atau DMS, untuk menghandle dokumen yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi dalam ECM bisa difasilitasi melalui portal atau site. Yang ketiga, workflow, untuk membuat task terhadap user yang diinginkan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang keempat, web content management, untuk mengelola, membuat, dan menyampaikan konten dengan mudah. Dan yang terakhir ada record management, untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali konten atau informasi yang dianggap penting bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, keuntungan menggunakan Enterprise Content Management atau ECM. Keuntungannya yaitu untuk menyimpan knowledge yang terkandung dalam konten agar terstruktur, mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam penyaluran informasi, meningkatkan produktivitas dalam aktivitas kantor, meminimalisir hilangnya informasi atau konten, dapat melakukan kolaborasi, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dapat mengatur akses informasi atau konten tertentu terhadap user yang spesifik, sehingga bocornya informasi atau konten akan berkurang.
dapat menelusuri jejak audit dari suatu informasi atau konten. Dan yang terakhir, mempermudah dan mempercepat dalam pencarian suatu informasi atau konten yang spesifik. Nah, dan yang terakhir ada fitur implementasi Enterprise Content Management dengan Alfresco. Yang pertama ada Advanced Search Functionality. Alfresco dapat melakukan pencarian berdasarkan kata pencarian atau isi dari informasi atau konten. Dan yang kedua ada easy to use. User akan familiar dengan Alfresco karena menyerupai Explorer atau File Explorer pada Windows dan Finder pada Mac yang telah digunakan user sehari-hari. Selain itu, untuk mengupload dokumen dapat dilakukan dengan mudah menggunakan drag and drop. Yang ketiga ada Workflow Engine untuk membuat tes pada user tertentu yang dapat melakukan revisi, review, approval, dan disapprove pada informasi atau konten maupun dokumen secara efektif. Dan yang keempat, integrasi dengan Google Docs, Microsoft Office, LDAP, dan Active Directory. Yang kelima ada versioning, menambahkan versi informasi atau konten maupun dokumen secara otomatis dan menyimpan histori dari versi dokumen tersebut. Keenam, pengaturan role, permission, dan security. Dengan Alfresco, kita dapat menambahkan permission terhadap konten atau informasi kepada user yang spesifik. Yang ketujuh, collaboration site. Sharing documents, kalender, discussion, blogs, links, dan data list. Dengan adanya collaboration site, dapat mempercepat penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Yang kedelapan, expired document reminder. Untuk menampilkan notifikasi jika terdapat informasi atau konten yang memiliki masa berlaku, notifikasi akan tampil melalui email dan dashlet di halaman utama Alfresco. Yang kesembilan, integrasi dengan aplikasi lain menggunakan CMIS Web Services. Dan yang terakhir, fitur komen atau diskusi. Dengan adanya fitur komen atau diskusi, user dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan suatu informasi atau proses bisnis.